Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Lail. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kajian kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM, Nusro Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Roja TV serta Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir yang kita bahas ayat keberapa? Ayat yang ke-10. Dan saat itu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang golongan yang kedua, yaitu golongan yang mendapatkan kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra, kesulitan dan kesengsaraan di dunia serta di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang terjangkiti 3 sifat jelek, yaitu yang pertama wa ammam bakhila. Apa bakhila? Pelit. Bakhila wastaghna. Apa istaghna? Merasa tidak butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan balasan Allah, pahala Allah, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan la ilaha illallah. Hari ini kita akan berpindah ke ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini masih ada hubungannya dengan sifat pelit yang dimiliki oleh golongan yang kedua. Orang pelit itu biasanya pengen hartanya banyak apa sedikit? Banyak. Alasan orang pelit itu kalau dia sedekahkan nanti hartanya akan berkurang. Makanya dia pelit. Dia pelit supaya hartanya banyak. Terus kalau hartanya banyak, dia bisa manfaatkan harta itu seperti apa yang dia inginkan. Pengen nyicil rumah,
pengen nyicil apa? Mobil, pengen nyicil apa maning biasanya? Di zaman kita kan apa-apa serba nyicil. Nun sewu ya. Nanti kutang yang dia nyicil. Ya. Apa-apa serba cicil. Kalau zaman dahulu kan kalau belum bisa beli ya sudah. Kalau sekarang nggak bisa beli maksain apa? Beli. Sehingga terlalu banyak cicilan. Ketika tidak ada yang buat nyicil, akhirnya pecicilan. Ya, karena kebanyakan apa? Kebanyakan nyicil. Ya. Ketika orang pelit, dia kan pengen hartanya banyak. Terus kalau hartanya banyak, bisa dia manfaatkan. Itu asumsi dia. Itu anggapan dia. Itu mimpi kosong dia. Dia pikir kalau pelit itu duitnya akan numpuk. Kalau numpuk bisa dia manfaatkan. Asumsi tersebut dibantah oleh Allah di dalam ayat yang ke-11. Apa bunyinya? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa artinya? Harta yang dia miliki itu tidak akan bermanfaat untuknya. Langsung di-cut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pikir ketika pelit hartanya bisa numpuk, bisa dia manfaatkan. Tapi ternyata langsung diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah katakan wa ma yughni anhu maluhu. Hartanya tidak akan bermanfaat buat dia. Kapan? Idza taradda. Kalau kita buka di Quran terjemah, kita akan temukan idza taradda itu artinya apabila dia telah binasa. Kapan? Apabila dia telah binasa. Hartanya tidak akan bermanfaat untuknya ketika dia sudah binasa. Kata-kata binasa itu kan masih umum ya. Binasa itu bisa berarti mati, bisa berarti kebakar, bisa jadi terbawa arus. Binasa ini maksudnya apa? Makanya para ulama memberikan beberapa penafsiran. Sekurang-kurangnya ada 4 penafsiran yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang makna binasa di sini. Penafsiran yang pertama mengatakan binasa itu artinya ketika dia sesat, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Ini penafsiran yang pertama. Apa yang pertama? Ketika dia tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Penafsiran yang kedua mengatakan binasa itu maksudnya ketika dia mati. Ketika ajal datang menjemput. Ini yang keberapa? 2. Yang ketiga, maksud dari binasa itu ketika dia sudah masuk ke liang kubur. Berapa ini? 3. Berarti sisa 1. Binasa maksudnya adalah ketika dia sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Berapa penafsiran? 4. Yang pertama, apabila dia tersesat tidak mendapatkan hidayah, petunjuk. Yang kedua, ketika dia mati. Yang ketiga, ketika dia masuk ke alam kubur, liang kubur. Yang keempat, ketika dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kita awali dari penafsiran yang pertama, ketika dia tersesat, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Rasulullah SAW
biasa membuka ceramah, khutbah, nasihat beliau dengan sebuah muqaddimah yang biasa diistilahkan dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu muqaddimah yang awalnya tadi saya baca. Apa itu? Innal hamda lillah. Terus apa? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang ingin saya garis bawahi sekarang apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa artinya? May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, wa may yudlil, barang siapa yang dibuat oleh Allah sesat, fala hadiyalah. Apa artinya? Tidak ada yang bisa memberi dia hidayah. Petunjuk, hadis riwayat Muslim. Hadis yang kita baca barusan memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidayah hati seorang beriman, seorang terpacu beribadah, termotivasi untuk beramal soleh, yang bisa memberikan siapa? Allah saja. Dan Allah membagi-bagi hidayah kepada para hambanya bukan diukur dari sebanyak apa kekayaan yang dia miliki. Kalau orang sudah tersesat, Allah takdirkan dia sesat, tidak mendapatkan hidayah, sebesar apapun harta yang dia miliki tidak akan bermanfaat bagi dia untuk mengentaskan dia dari kesesatan tersebut. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta dia tidak akan bermanfaat untuknya ketika dia binasa jatuh dalam kesesatan. Jadi hidayah itu tidak ngelihat wong sugih mesti apa? Oleh hidayah, wong kere mesti oleh hidayah. Ada orang yang kaya dapat hidayah, ada orang miskin dapat hidayah. Bukan jaminan kalau kaya itu mesti dapat hidayah, bukan. Kalau ukuran hidayah diukur dengan kekayaan seseorang, antara Qarun sama Nabi Musa, kalau hidayah diukur dengan kekayaan, seharusnya yang dapat hidayah siapa? Qarun. Kenapa? Sugih pol. Kan sering saya sampaikan, Allah bercerita tentang kekayaannya Qarun. Apa? Dia punya apa? Gudang-gudang, tempat nyimpen harta. Setiap gudangnya dikunci. Saking banyaknya kunci-kunci gudang tersebut, kalau dibawa oleh 10 laki-laki perkasa gak kuat. Suruh bawa apanya? Kunci netok. Udu apa nek? Bukan isinya, bukan. Coba panjenengan bisa bayangkan kayak ngapa jajan? Wong 10 nggawa kunci ora kuat, berarti kunci ini pira? Anda bisa bayangkan. Sama Nabi Musa, walah Nabi Musa. Kalau dari sisi kekayaan tidak ada apa-apanya dibandingkan Qarun. Tapi siapa yang dapat hidayah? Nabi Musa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dimilikinya tidak akan bermanfaat buat dia ketika dia binasa jatuh dalam kesesatan. Diajak untuk infak, diajak untuk bersedekah, diajak untuk beriman kepada Allah. Apa jawabannya Qarun? Allah ceritakan dalam Al-Quran,
surat Al-Qasas ayat 78. Surat apa? Al-Qasas ayat 78. Allah ceritakan apa yang dikatakan oleh Qarun. Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat harta ini karena ilmuku. Aku pinter mulane duitnya akeh. Aku pinter makanya duit saya banyak. Maaf ya, perkataan Qarun ini agak mirip dengan perkataan sebagian orang. Bisnisnya Masya Allah maju teman. Ya iyalah, SE kok. Nusewu ya, mandan mirip mandan. Saya tidak mengatakan jenengan itu Qarun, enggak. Cuman mandan mirip. Qarun itu tidak mengakui bahwa yang dia dapatkan itu dari siapa? Allah. Karena kan motivasinya supaya orang berinfak, di antara motivasinya adalah saya dapat harta ini dikasih sama Allah. Allah nyuruh saya untuk ngeluarin. Itu kan motivasinya. Salah satu motivasi kita berinfak karena kita yakin bahwa harta yang kita dapatkan dari Allah. Nah, Qarun ini gak mau nerima. Kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena ilmuku. Karena aku cerdas. Karena aku bisnis man. Karena aku pinter nyari duit. Karena aku gemi. Karena aku rajin nabung. Karena aku adalah anaknya konglomerat. Karena dulu bapakku tuan tuan takor apa tuan tanah? Tuan tanah di mana-mana. Karena aku tamatan dari Universitas Anu yang terkenal ahli ekonominya. Ini kalau orang sudah tersesat, sebanyak apapun harta yang dimilikinya tidak akan bermanfaat untuk memberikan hidayah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, apa tadi? Mati. Maksud dari binasa di sini apa? Mati. Orang-orang yang kerjaannya nimbun harta, kalau malakul maut sudah datang. Apa malakul maut? Malaikat pencabut nyawa. Itu bahasa Arabnya malakul maut. Orang-orang yang suka nimbun harta, kalau malakul maut sudah datang, apa yang bisa dia manfaatkan dari hartanya? Dulu dia kumpulkan, dia simpen, dia timbun. Ketika malaikat pencabut nyawa datang, dia pikir dengan harta itu dia bisa beli apa? Nyawa. Tambahilah semenit, tak bayar pira? 50 juta. Apakah Anda pikir bisa seperti itu? Anda pikir dengan harta yang Anda miliki, Anda bisa menyediakan alat-alat tercanggih. Khusus untuk jantung ada. Khusus untuk nadi ada. Khusus untuk mengukur apa namanya itu? Tekanan darah ada. Khusus untuk ini ada. Kabel semuanya itu penuh di tubuhnya. Disimpan di ruang ICU yang paling mahal, di rumah sakit yang paling bonafit, diawasi oleh dokter-dokter terahli di bidangnya, dokter terahli jantung, dokter terahli ginjal, dokter terahli otak, dokter terahli ini, terahli itu. Kalau malakul maut sudah datang, apa yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter itu? Apa yang bisa dilakukan? Angkat tangan. Anda pikir kalau misalnya Anda punya harta, saat Anda binasa, Anda bisa memanfaatkan harta yang Anda miliki?
La, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34. Surat apa? Al-A'raf ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum. Kalau sudah datang ajalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditunda atau diajukan. Kalau memang sudah datang waktu dia untuk dicabut nyawanya dari muka bumi ini, sebanyak apapun harta yang dia miliki tidak akan bisa dia gunakan untuk mengundur ajal tersebut atau mengajukan. Dia pikir kalau sudah disuntik mati karena sudah tidak tahan dengan apa? Dengan sakit yang dia alami, lawislah nyongtek mati bae. Ngenetek bayari, saya bayar suntikan yang paling manjur untuk mati. Sudah pede disuntik makcus, dia pikir baru gue langsung kelepek mati gitu. Ternyata kelepek tangi-tangi si urip. Kenapa? Salah masuk jarumnya. Bukan masuk ke urat nadi yang seharusnya dimasuki, malah masuknya ke daging, malah tambah kesakitan. Gak bisa dengan harta yang Anda miliki. Tidak akan bisa Anda diselamatkan dari yang namanya kematian. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini penafsiran yang kedua. Apa ini? Kematian. Yang ketiga, apa tadi? Masuk liang kubur. Kalau orang sudah masuk ke dalam liang kubur, tidak ada bedanya antara orang kaya sama orang miskin. Mulai dari pakaian yang dipakai sampai ukuran liang lahatnya. Pertama pakaian yang dipakai. Mau kaya mau miskin, pakaiannya mori, kain kafan sama, warnanya putih. Apa terus karena jenengan itu orang kaya kemudian punya pemahaman Islam Nusantara terus jadi kain kafannya batik kayak gue? Ya, Islam Nusantara. Ya. Ya pakai batik loh. Apakah seperti itu? Ngane-nganehi Mas. Ya, Islam cuma satu. Islam yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat buat alam semesta. Bukan untuk wong Indonesia tok, wong Amerika tok. Nanti kalau ada Islam Nusantara terus ada Islam apa? Amerika. Ya. Bajunya you can see. Ya. Karena Islamnya Islam Amerika. Enggak. Islam satu. Yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Apa kemudian kalau jadi orang kaya, seorang milioner, seorang konglomerat, terus ketika dimasukkan ke liang kubur, bajunya pakai tuxedo. Tahu jenengan tuxedo? Aku ya nembe ngerti gue. Tuxedo itu lengkap apa? Jas, dasi, celana, sepatu, itu tuxedo jadi. Ya, lengkap kayak orang mau resepsi gitu. Anda pikir kalau jenengan pakai itu terus di make up, itu ada orang khusus tugasnya bikin make up ya mayit. Jadi kalau misalnya ketika dicabut nyawanya itu melongo, ya membelalak mukanya bisa dibikin tersenyum gitu. Terus pakai tuxedo lengkap. Anda pikir kalau misalnya jenengan mati dikubur pakai tuxedo tadi, terus Mungkar dan Nakir bakalan munduk-munduk sama jenengan? Terus jadi
Monggo gitu. Anda pikir ini resepsi pernikahan apa? Orang itu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu bukan dengan apanya? Bukan dengan pakaian yang dia kenakan ketika masuk ke liang kubur, bukan. Dengan bekal amal soleh dan sebelumnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan melancarkan kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Kalau orang sudah masuk ke liang lahat, tidak ada bedanya antara orang kaya dengan orang miskin. Pakaiannya sama, termasuk ukuran liang kuburnya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau konglomerat, ukurannya 1x2. Apa terus kalau orang miskin ukurannya 1x2, orang kaya ukurannya rumah tipe berapa? Enggak, kalau tipe yang mahal itu tipe apa sih? 100 berapa gitu, enggak tahu saya. Atau kalau jenengan ketika di dunianya tinggalnya di sebuah istana yang megah, terus kalau dikubur, terus kuburannya mau dibikin kayak istana di dalam kuburnya, bukan di atasnya. Di dalam kuburnya Anda bikin istana. Atau kalau Anda punya hotel sekian puluh lantai, lengkap dengan liftnya, terus jenengan mau bikin kuburan pakai lift? Enggak. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak akan bermanfaat untuknya harta yang dia tumpuk apabila dia telah binasa. Penafsiran yang ketiga, binasa masuk ke liang kubur. Penafsiran yang keempat, ketika dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Dan ini adalah level kebinasaan yang paling tinggi, yang paling mengerikan, yang paling berat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan sebuah gambaran yang begitu tegas, memberikan gambaran kepada kita bagaimana harta seseorang tidak akan bisa bermanfaat untuknya ketika dia sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Yaitu di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 91. Surat Ali Imran ayat 91. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang kafir yang meninggal, mati wafat dalam keadaan kafir. Alias orang kafir yang sampai wafatnya, sampai meninggalnya dia belum sempat masuk Islam, belum sempat tobat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Seandainya dia punya emas sebesar bumi. Apa? Emas sebesar bumi. Pirang gram? Berapa gram? Emas sebesar bumi. Wah, nggak kebayang. Wis, gini aja. Coba angkat tangan yang punya emas sekilo. Saya pikir juga masih jarang. Rata-rata kita ngitungnya pakai apa? Gram. Ya. Emas sekilo, emas sekilo. Ini bukan sekilo, satu bumi. Bumi isinya emas. Untuk apa? Untuk menebus nasib dia pada hari kiamat. Apa kata Allah? Falan yuqbal. Tidak akan diterima. Punya emas sebumi mungkin enggak? Orang paling kaya sedunia saat ini punya emas sebumi? Enggak. Separuh beora, seperapat beora, 1/8 juga enggak. Berarti sesuatu yang mustahil. Seandainya sesuatu yang mustahil ini terjadi,
kemudian digunakan untuk menebus siksaan yang akan Allah berikan dan timpakan kepada dia, tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Berapa penafsiran berarti? 4. Yang pertama, sesat, tidak dapat hidayah. Yang kedua, ketika mati. Yang ketiga, masuk liang kubur. Yang keempat, masuk neraka jahanam. Harta tidak akan bermanfaat sama sekali ketika seseorang mengalami 4 hal ini. Pertanyaannya, apakah lebih baik kita jadi orang miskin, Ustaz? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tidak apa iya? Loh Ustaz, hartanya nggak bermanfaat Ustaz. Buat apa punya harta? Ketika kita akan membahas masalah seperti ini, tidak cukup kita hanya membaca satu dalil. Tapi kita harus mengumpulkan dalil yang lainnya. Ketika dikumpulkan dalil-dalil tersebut, maka akan bisa diambil kesimpulan yang tepat. Karena Islam itu dibangun di atas dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' para ulama. Dan juga qiyas ketika tidak ada dalil. Orang itu tidak akan bermanfaat hartanya untuk dia kalau dia itu pelit. Makanya kan saya katakan tadi ayat yang ke-11 ini ada hubungannya dengan wa ammam bakhila, dan orang yang bakhil. Lah kalau misalnya ada orang yang tidak bakhil Ustadz, akan tetapi dia loman. Loman itu apa? Dermawan Ustadz. Kira-kira bermanfaat gak hartanya? Insya Allah akan bermanfaat. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah memberikan gambaran tentang orang yang berinfak di jalan Allah. Akan mendapatkan berapa kali lipat? 10 sampai 700 kali lipat. Kalau sedikit Ustaz, juga akan mendapatkan manfaatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka walaupun hanya dengan kurma separuh. Kurma separuh. Pira regane? Ada yang kurma dijual 500-an perak itu, yang dibungkus itu isinya berapa? 2. Berarti separuh regane pira? Ya. Itu bisa untuk melindungi tubuh kita dari neraka, asalkan kita tulus dan ikhlas. Baru aja tadi sebelum maghrib ada seorang teman mengirimi cerita tentang seorang anak yang nunggui ibunya sakit parah di ICU sebuah rumah sakit di Saudi. Lama ditunggu, tidak ada tanda-tanda membaik. Akhirnya dokter itu terus terang kepada si anak bahwa ibunya ini sudah harapannya tipis. Berdasarkan prediksi dokter, tinggal nunggu wafatnya saja. Anak itu mendapatkan informasi dari dokter, dia lemes, dia keluar dari rumah sakit, dari ruang ICU bingung. Kemudian dia nyalakan mobilnya, kebetulan saat itu bensinnya sudah mau habis. Dia pergi ke pom bensin. Bingung dia apa yang harus dilakukan. Ketika dia ngisi bensin itu, gak sengaja dia ngelihat ke bawah itu ada kerdus. Di dalam kerdus itu ada induk kucing yang baru melahirkan anak-anaknya kecil-kecil gitu. Anak-anaknya kalau kucing baru lahir kan masih apa? Masih belum bisa ngelihat. Meong-meong-meong. Ibunya juga dalam keadaan capek, lemah.
dia pikir dalam hatinya, ini siapa yang akan ngasih makan dia? Akhirnya dia tersentuh. Dia ingat hadits Nabi SAW tentang sedekah, tentang infak. Dia mampir ke warung di dekat pom bensin itu, dia beli tuna. Tuna apa namanya? Kalengan itu loh. Ya kayak sarden. Ya kayak sarden. Kemudian dia bukain itu, terus dia kasih makan kepada si induk kucing tadi. Sama anak-anak, pada kesenengan kan. Ya dapat rezeki apa? Nomplok. Sudah, terus dia pulang ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit, langsung dia menuju ke ruang ICU. Ternyata ibunya nggak ada di situ. Dia langsung dek lah. Kemudian ketinggalan nyong. Akhirnya dia buru-buru tanya kepada perawatnya, ibu saya di mana? Alhamdulillah Pak, ibu jenengan tadi ujuk-ujuk membaik. Terus sekarang kami sudah pindahkan ke ruangan yang lainnya. Bukan di ICU lagi, di ruang rawat. Wah, dia langsung lari, dia temui ibunya. Ya masih tiduran, cuman udah bisa ngobrol. Kemarin gak sadar. Bu, gimana ceritanya? Begini ceritanya. Tadi ketika ibu sedang tidak sadar itu, tahu-tahu ibu mimpi. Ibu ngelihat di dalam mimpi ibu, ada induk kucing sama anak-anaknya lagi berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahu-tahu ibu itu sadar, kemudian membaik. Subhanallah. Berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah merugikan. Itulah yang akan kita petik manfaatnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah membukakan hati kita untuk terus rajin berjuang dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala karenanya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.